Malam itu, musim panas di tahun 1947. Di sebuah ranch terpencil di New Mexico, seorang peternak bernama Mark Brazel terbangun dari tidurnya pada malam hari itu. Keesokan harinya, dia menemukan sesuatu di ladangnya. Tidak seperti logam, tidak seperti kayu, bahkan dia tidak pernah mengenali apa yang ada di ladangnya. Lalu, Mark Brazel itu melaporkan ke sheriff setempat. Dalam 24 jam, militer Amerika Serikat langsung mengeluarkan pernyataan resmi dan itu mengubah segalanya. Anak bangsa atau yang di Nusantara itu seakan tidak mengetahui bahwa leluhur kita, menurut Kang Diki, mempunyai teknologi seperti itu, guys. Halo guys. Halo teman-teman Senandika semua. Ya, halo juga untuk teman-teman Senandika. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu tentang peradaban, tentang politik, Ya, bahkan oke. tentang konspirasi juga nih guys. Atau misteri-misteri oke. yang tidak kita belum pernah terpecahkan. bayangkan. Siap. Yes, seperti itu. Nah, Kayak balik kumain, lagi Kang. guys. Nah, Kang, kan kemarin kita sudah membuat satu konten tentang Yes. alien pertama. Tapi kan masih banyak yang belum bisa kita sampaikan tuh di video pertama ya. Sampaikan. Sampaikan di video pertama. Balik lagi karena alien ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada dan tidak ada, atau apakah itu belum ada kejelasan. Bahkan perspektif dari masyarakat luas ini sama, pertanyaannya ada dua pihak. Ada yang meyakininya itu ada yang juga tidak. Bahkan yang konyolnya nih guys, ada yang menganalogikan menjadi tidak ada alien. Kalau alien itu ada, bahwa Ultraman dan Power Ranger itu ada juga gitu guys. Jadi sarua alien aja yang Ultraman teh gitu ya. Sarua cenah gitu. Unik guys. Unik. Kan Ultraman teh bisa disebutkan musuh Ultraman teh alien kan, monster-monster eta. Iya benar. Monster-monster etanya. Oke, kita lanjut, mulai guys. Kita mulai. Kita diawali dengan sebuah pertanyaan yang sudah menemani kita ya sejak pertama kali mendongak ke langit, ke atas gitu. Yes. Apakah kita sendirian? Itu kan bukan pertanyaan ringan, Kang. Ini adalah pertanyaan yang melibatkan sains, politik, keamanan nasional, dan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Benar sekali. Roswell. Jadi ada satu kasus yang dinamakan dalam tagline-nya itu Roswell. Untuk memahami Roswell ini, kita harus kembali ke konteksnya dulu ya. Juni 1947, Kang. Amerika Serikat itu baru keluar dari Perang Dunia Kedua. Perang dingin dimulai ya. Uni Soviet sedang mengembangkan senjata nuklir. Dan Amerika lebih dari segalanya sangat paranoid banget. Ini kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi Mark Brazel, seorang peternak, menemukan serpihan-serpihan aneh tersebar di area seluas kira-kira berapa ya? 400 meter di ladangnya lah ya. Bahan itu tuh terasa ringan tapi sangat kuat. Ada strip dengan simbol yang dia tidak bisa baca ya. Batang-batang seperti bambu yang dia itu tidak bisa ditekuk bambunya itu ya. Dia membawa beberapa sampel ke Sheriff George Wilcox. Sheriff menghubungi pangkalan udara Roswell. Nah, dari situ. Singkatnya lah setelah itu. Baru pada tahun 1994 nih ya, hampir setengah abad kemudian, Angkatan Udara AS itu akhirnya mengungkap penjelasan resmi yang lebih lengkap nih. Disebutnya itu Project Mogul. Jadi Project Mogul ini program militer yang sangat dirahasiakan, diklasifikasikan dengan tingkat keamanan yang setara dengan Project Manhattan gitu ya. Kan itu proyek bom atom gitu ya. Tujuannya mendeteksi dan diuji coba gitu kan bom nuklir Soviet melalui gelombang suara frekuensi rendah gitu. Seperti itu nih guys. Jadi
diawali dari historisnya bahwa kita harus memahami Roswell itu seperti itu awalnya karena ketakutan atau kecemasan si Amerika pasca Perang Dunia Kedua gitu kan, langsung perang dingin. Kedua. Dari Yes. situ tuh munculnya Yes, keanehan-keanehan ini diawali dari Roswell tersebut. Gitu Kang. Oke. Gitu tah. Oke guys, jadi seperti itu ya. Sangat menarik sekali guys. Nih Dian punya data nih. Mungkin dari berbagai artikel ya. Dari Yes. BBC atau apa gitu dari artikel tersebut. Ya jadi melalui proyek baru bernama Breakthrough Listen yang berlokasi di Universitas California, para ilmuwan seperti ini misal jadi mencari di sekitar 1 juta bintang terdekat gitulah. Jadi harapannya itu mereka bisa berkomunikasi dengan apapun yang mampu mengirimkan pesan kembali ke bumi gitu ya. Yes. Selanjutnya, mereka juga meneliti bintang-bintang yang berada di tengah Bima Sakti yang berjarak 25.000 tahun cahaya. Artinya, pesan yang dikirim dari salah satu bintang tersebut perlu menempuh perjalanan sekitar 25.000 tahun sebelum sampai ke bumi. Jadi jika 25.000 tahun? Yes, benar Yes, sekali ya. seperti itu. Lila pisannya. Jadi Gila. jika ada kehidupan alien di luar sana, bisa jadi butuh ribuan tahun hingga pesan bisa diterima gitu Kang Isal. Yes. Nah, jadi kebingungannya seperti ini. Mungkin apakah sama kalau misalkan ada alien di luar angkasa juga, apakah istilahnya pengen berkomunikasi dengan bangsa kita manusia dengan gitu. bangsa kita manusia. Cuman resikonya kan kaburu kolot guys atau 25.000 tahun kan itu peradaban. Nungguin waktu ya. Jadi kemungkinan sih kemungkinan besar ada kehidupan di masa lalu. Ini konteksnya misal kalau misalkan tidak ada portal atau misalkan ruang lingkupnya dimensi yang bisa mempercepat lah dari Iya. galaksi mana ke galaksi kita misalkan gitu. Kita. Terus ke tata surya kita gitu. Itu konteksnya beda seperti itu. Kalau misalkan normal kan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Nah, Panjang itu nih Kang banget Isal, itu kan. yang jadi pertanyaannya, apakah alien atau makhluk angkasa itu ada yang sering Yes. terjadi penampakan seperti UFO gitu. Nah, menurut Anissa gimana nih mengenai UFO tersebut? Iya Kang. Kan kita itu selalu beranggapan ya kita berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan itu, alien ada apa tidak. Terus tanda-tanda adanya alien itu ada UFO. Mungkin di kalangan umum UFO itu sebuah piring terbang atau kendaraan si alien, si objek alien tersebutnya. Nah ini kan tadi awalnya sudah dibicarakan bahwa diawali historisnya itu dari si Roswell ini Kang. Nah, mengapa kan Roswell itu masih hidup sampai hari ininya? Karena ada satu hal yang laporan Angkatan Udara tidak bisa jawab dengan memuaskan. Apa yang dimaksud nih ya? Orang-orang dengan tubuh yang mereka klaim melihatnya kayak sosok-sosok gitu ya kan, di episode pertama kita melihatnya gitu. Yes. Nah sekarang kita melompat jauh ke depan guys. Bukan karena sejarah tidak penting ya, tapi karena sesuatu sedang terjadi saat ini nih. Dan ini bahkan jarang dibahas dengan serius. Dalam 5 tahun terakhir ya, pemerintahan Amerika yang selama puluhan tahunnya mengabaikan atau meremehkan laporan UFO ya, mengabaikan guys, tiba-tiba berubah sikap secara drastis. Oh, yes, benar sekali. Yes, ya, secara drastis ya. Pertama nih, terminologinya berubah. Awalnya tuh UFO kan, ya Kang. Ini bukan soal kata-katanya, lain berbeda kata-kata. Ini adalah pergeseran konseptual. Jadi konsepnya teh beda. Anu awalnya UFO jadi uap itu berubah konsep. Makhluk angkasa, piring terbang. Dari objek di langit ke fenomena anomali. Ya, seperti itu. Nah, ini Kang. Pada tahun 2022-nya, Departemen Pertahanan AS itu mendirikan AARO. Kantor khusus yang ditugaskan menyelidiki si uap ini yang awalnya UFO jadi uap. Ini bukan kelompok hobinya. Ya, atau ngaran lagi Departemen Pertahanan lain dong hobi guys.
Bahkan Yes. ini itu didanai Kongres dengan akses ke data intelijen militer. Nah, Nah, jadi guys, pada April 2020 ya, Pentagon secara resmi itu merilis 3 video yang telah beredar di internet selama bertahun-tahun. Nah, ini iya. itu bisa dibilang bukan bocoran ya. Ini rilisan resmi video pertama dikenal Yes. sebagai TikTok. Video pertama Tic-tac. itu. Ini tuh Yes. direkam oleh seorang pilot ya, angkatan laut Sengaja ya. selama latihan lah, selama latihan Mhm. dari situ. Terus di tahun 2024 California, objek yang terlihat bergerak itu tanpa tanda propolis yang dapat diidentifikasi. Awalnya itu seperti itu. Sejak AARO ini didirikan kan 2022, mereka telah menerima lebih dari 1.600 laporan uap, Hmm. laporan resmi mereka untuk tahun fiskal ya sampai 2024 ya, yang dirilis 2024 yang mengungkap beberapa temuan penting nih. Di antaranya ratusan kasus itu berhasil diidentifikasi sebagai balon, Oke. burung, drone, dan satelit. Nah dari sini guys, kita menjadi tanda tanya besar. Dari awalnya UFO jadi uap. Kita harus tahu benang garis merahnya. Yang pertama kan di Roswell awalnya muncul tagline Roswell itu karena setelah AS berperang gitu ya di Perang Dunia Kedua, langsung perang dingin dengan Uni Soviet. Nah, kabar-kabarnya Uni Soviet itu sedang mengembangkan nuklir. Jadi si AS itu Yes. paranoidnya, naon atuh nu di luhur langit teh anjir eta teh senjata Yes, yes, yes. si Uni Soviet atau alien beneran gitu lah Yes. dari situ. Nah, Tapi dalam temuannya si David Grass dia itu secara terang-terangan teh kamari bahwa Amerika Serikat menyembunyikan penelitiannya gitu, dirahasiakan ya. Jadi iya teh alien atau konspirasi atau bahkan ini sebuah politik. Oke guys, ini nyambung nih. Jadi kan ini informasi yang sudah beredar masif ya, sudah umum Yes. gitu. 8 Mei 2026, kabar yang Ya. beredarnya itu pemerintah Amerika membuka arsip sebanyak 160 dokumen mengenai fenomenon human intelligence atau alien atau Kang Isal tadi sebutkan UFO lah, fenomena UFO, piring terbang dan UFO. sebagainya. Kan kalau dulu si informasi ini tadi disembunyikan gitu, Ya, ya. ditutup-tutupi. Tutup-tutupi. Nah, ini jadi pertanyaan seperti ini. Biasanya kalau ada informasi jadul zaman dulu dibuka, ada informasi yang baru ditutup. Jadi ditutupnya itu dengan informasi yang lama dibuka seperti UFO dan sebagainya. Terus Nah, Kang Isal tadi kan nyebutkan UFO bergeser sekarang menjadi uap. Uap. Sugan teh uap teh jadi cai, uap cai guys. lain guys. Ternyata anomali ya, suatu anomali Yes, anomali. gitu. Anda tadi menyebutkan bahwa Amerika itu membuka sebuah dokumen tentang UFO, bukan Yes. uapnya, bukan uapnya. UFO. UFO. Nah, sedangkan awalnya dari UFO si pemerintahan teh tengah gubris, nah eta mah remeh gitu ya, maksudnya teh masalah yang tidak perlu dibahas. Tapi kan setelah beberapa dekade bahwa 2022 Amerika kan tiba-tiba langsung memandang bahwa ini tuh serius. Diganti paradigmanya, konseptualnya gitu, yang awal dari UFO Yes. menjadi uap. Barusan juga kan Kang Dian di 8 Mei menyebutkan bahwa Amerika itu baru mengeluarkan data atau arsip yang sudah lama gitu kan dibuka Yes. lagi tentang UFO, bukan tentang uap berarti. UFO guys, tentang yang berita zaman dulu UFO. Nah itu menarik dari kata Kang Dian tadi bahwa ketika ada data yang dibuka yang sudah lama berarti dia itu sedang menutupi kasus yang baru gitu ya. Biasanya seperti itu biasanya. Soalnya kan identiknya kayak gini guys, yang berhubungan dengan UFO selalu berhubungan juga dengan nuklir. Di mana nuklir itu ada UFO, di mana ada nuklir di situ ada UFO. Kan itu suatu polemik, Ya. suatu konspirasi gitu. Nah, kalau misalkan mengenai hal tersebut disebutnya tadi kan anomali uap gitu. Nah,
balik ke Indonesia guys, sekarang ada anomali di Indonesia nih. Yes. Jadi Mbah Nun atau dikenal dengan Cak Nun ya, Mbah Nun itu Mm-mm. pernah berujar atau berbicara. Jadi suatu saat nih guys, di Bantul, tepatnya di Bantul Selatan, Yes. radang ngulon saeutik. Jadi agak ke barat sedikit gitu. Barat sedikit Ada ya. candi atau piramid yang lebih besar konon katanya dari Candi Borobudur. Nah itu masih tertutup tanah atau rerumputan gitu. Nah selain itu juga ada nanti ketemu juga candi di daerah Garut, di daerah Kediri, dan tadi di daerah Bantul gitu. Nah Yes. kalau misalkan mungkin sekarang sudah ada ya candi Adan-Adan di Kediri dan sebagainya sudah mulai dibuka guys, sudah mulai Mm-mm. statement atau pernyataan Mbah Nun dulu itu sekarang sudah mulai terbukti gitu guys. Terus kalau nyambungnya ke uap tadi, berarti kan karakter atau tanah di Indonesia itu seakan mempunyai fenomenon yang anomali guys. Ini anomali, Ya. jadi ada kelainan gitu gah, anggap gitulah. Yang terkubur, yang tertimbun bisa seakan Muncul lagi naik gitu lagi ya. ke atas, muncul lagi gitu guys. Ya. Itu guys. Nah itu guys, ini juga jadi uap ini tadi mungkin saya lupa menjelaskan juga guys. Jadi uap itu Kumaha? kan ada sesuatu kejadian yang anomali yang tidak bisa dijelaskan ya, fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Itu tuh mencakup di atas langit, di bawah tanah, Yes. bahkan di laut, di air gitu. Jadi semua kejadian fenomena yang ada di atas, bawah, di laut, di air itu disebut dengan uap. Ya, ini juga NASA juga kan melakukan riset nih guys, riset tentang uap. Untuk pertama kalinya NASA secara institusional berkomitmen tuh untuk menyelidiki fenomena ini secara berkelanjutan, gitu guys. Lalu kita perlu jujur ini di sini. Jadi pertanyaan teh tidak bisa dijelaskan atau itu bahwa asli alien seperti itu. Terus masalah mendasar dengan apa ya, penemuan-penemuan tentang bukti uap nih ya. Karena kualitas data, terus bahwa metodologi ilmiahnya juga kan masih gimana ya, masih berkembang gitu untuk menemukan si uap tersebut. Tapi kan ini selalu berkembang terus. Menurut saya pribadi Kang, yang awalnya dari Perang Dunia Kedua, terus paranoidnya si Amerika tentang Uni Soviet, tentang senjata nuklir dan sebagainya gitu kan, karena pasca berperang, terus ditemukannya puing-puing atau benda yang tidak bisa diidentifikasi. Tapi balik lagi, kan semuanya itu terus berkembang sampai sekarang gitu kan. Bahkan Mbah Nun gitu menyebutkan ada apa, piramid Candi Baru gitu yang bakal bisa dikatakan lebih besar dari Borobudur. Iya, bisa jadi kan itu guys. bisa jadi uap juga itu teh gitu. Iya, bisa jadi uap. Terus gini secara konspirasinya, jadi ada hal-hal yang disembunyikan. Terus gini guys, kembali lagi ke Kang Diki, almarhum Kang Diki Jainal. Yes. Kan menurut Kang Diki itu leluhur Nusantara kita zaman dulu itu sebenarnya enggak kuno di sini kan anggap tertinggal, terbelakang. Nah sebetulnya ini adalah suatu konspirasinya mungkin guys. Jadi dulu itu leluhur kita punya teknologi yang disembunyiin. Pernah mempunyai nama, teknologinya itu adalah Wimana. Wimana itu adalah alat yang bikin manusia, Wimana, yang bikin manusia bisa memanipulasi gravitasi guys. Jadi kan kalau misalkan pesawat terbang ada mesinnya gitu kan, bisa terbang dan sebagainya, teknologinya seperti itu pesawat terbang. Kalau Wimana itu mungkin mirip dengan piring terbang guys atau UFO. Jadi anak bangsa atau yang di Nusantara itu seakan apa ya, tidak mengetahui bahwa leluhur kita menurut Kang Diki mempunyai teknologi seperti itu guys. Di Indonesia zaman dulu kan termasuk membuat candi dan sebagainya juga kan ada teknologinya. Terus bisa menahan
gempa dan sebagainya. Nah, anomalinya itu ketika terkubur atau sengaja dikubur misalkan Dikubur, peradabannya bisa muncul lagi ke atas, guys. Itu kan sebuah teknologi yang istilahnya sistem anomali di tanah kita bisa memunculkan ulang gitu, guys. Teknologi-teknologi yang sengaja disembunyiin, termasuk kan kita juga gak tahu kan ya, ini sejarah yang sebenarnya di peradaban dunia itu seperti apa. Kan seakan perang itu merujuknya itu kepada barat gitu kan, di daerah timur misalkan dan sebagainya. Terus apakah bangsa kita zaman dulu itu seakan terbelakang banget gitu kan ya, seakan seperti itu, guys. Tapi ya ini mungkin bisa digali lagi, guys. Ini konspirasinya seperti apa gitu, guys? Guys, tadi kan Akang Geti mimitinya guys menyebutkan bahwa jika diteliti dengan namanya bisa dikatakan pendekatan umum, bahwa ketika Pendekatan umpama umum, nih ada ilmiah, ada misalkan. anggapan bahwa ini mah Amerika teh punya hubungan khusus jeung si alien teh gitu. Tapi kan dalam pendekatan umumna cek Anda tadi diteliti teh butuh 25.000 tahun untuk secara mengirim pesan informasi gitu ya. Nyampain Itu jarak bintang, guys, ke bintang, antar bintang gitu. Oh, antar bintang. Butuh waktu segitu lila nak. Butuh waktu segitu. Tapi guys, yang tidak sering orang bilang dan tidak sering orang bicarakan, ini salah satunya kita bicara di Indonesia saja. Candi itu bisa dikatakan bahwa itu pemancar sinyal, pemancar frekuensi tingkat tinggi dan belum ada sampai sekarang bisa menyainginya gitu. Server lah mau disebut nama, guys. Server nate. Bahkan kan ada penemuan juga tentang Mesir, si piramida Giza itu tuh fungsinya bisa dikatakan itu sebagai server frekuensi apa gitu untuk berkirim pesan. Bahkan itu bisa dikatakan server alam semesta yang dibuat manusia. Untuk bisa berhubungan bukan antar benua lagi, guys. Antar galaksi kayaknya bisa antar jadi. Galaksi lebih jauhnya. Ya bayangkan zaman dulu untuk berpesan kita di sini ke Amerika, misalkan pisah di Amerika, Dian di Bandung misalkan gitu. Berkirim pesan guys sakicep, guys. Baheula mah tidak kepikiran gitu kita bisa berkirim pesan dengan jarak yang sejauh itu. Nah, apakah bisa jadi kalau stigmanya dulu itu ketinggalan zaman, tapi bisa jadi juga bahwa dulu itu bisa lebih cepat dari apa yang kita ketahui zaman sekarang. Iya benar, seperti mungkin teknologi bisa wae, guys. Kan ini tidak hanya penyaksiannya tidak hanya 1-2 orang, banyak orang mengenai teleportasi dan portal gitu. Bisa aja kan kalau misalkan leluhur kita kalau menggunakan teknologi dengan kecepatan yang paling cepat sekarang kan kecepatan cahaya gitu. Jaraknya kan bisa 25.000 tahun ke bintang yang terdekat gitu kan jaraknya. Nah, kalau misalkan menggunakan portal bisa aja, guys. Kita ada portal di sini, di sana juga ada portal. Ini kita berdiskusinya seperti itu ya. Apa ya? Berpikir liarnya seperti itu, guys. Kalau misalkan menggunakan cahaya juga kan yang paling cepat gak mampu langsung sampai gitu kan. Perlu ada waktu gitu. Mungkin bisa dengan portal gitu. Banyak sekali peninggalan, guys, di piramida Giza, di candi-candi seperti kan pemancar. Sama di candi juga kayak batu kan pemancar gitu kan, anomali magnetik. Di sana ada anomali magnetik gitu. Terus leluhur kita juga, guys, pintar mengelola keilmuan metalurgi, mengelola tentang logam atau kandungan mineral, guys. Seperti bahan-bahan pembuat pesawat, pembuat banyak sekali gitu mengenai hal tersebut. Nah, bisa jadi ketika bisa mengetahuinya, telah bisa mengolahnya, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Nah, keilmuan mungkin bisa dikatakan keilmuan ini teh seakan
tutup kan gas, gitu guys. Ya bisa. Disembunyikan. Keilmuan ini tuh kan bisa saja disembunyikan untuk kepentingan para elit dan Iya, sebagainya. guys. Kita kan tidak pernah tahu ya semaju apa zaman dulu. Tapi Benar yang kita sekali. konsumsi informasinya dulu teh zaman batu, dulu teh paling Tertinggal. pintar makhluk Homo sapiens Yes. teh ya, katanya awalnya teh peradaban teh tidinya. Heeh. Cuman kan kita tidak bisa mengiyakan langsung 100% gitu dengan bukti-bukti penemuan yang berseliweran sekarang. Apa mungkin dengan skeptisme berawal dari situ ya, pertanyaan-pertanyaan terkuak baru teh dari Yes. segi candi gitu kan. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa ngobrol dengan di rumah, Anda di rumah bisa ngobrol. Yes. Teu kabayang pisan tatapan muka coba. Yes. Nah, bisa jadi bahwa teknologi yang sekarang itu dikelola lagi dengan yang sudah ada. Maksudnya bukan dikelola, tapi bukan dikembangkan juga. Bahkan ini hanya sepercik yang Ditiru, ditemukan. mungkin. Ya, bisa jadi ditiru. Mungkin sekarang kan ada yang sering luput ya dari kita gitu ketika kita itu membahas tentang alien dan UFO. Kan pertanyaan terbesarnya itu bukan soal mereka itu ada gitu, apakah mereka ada. Tapi Yes. kita ganti pertanyaannya adalah apa artinya jika mereka itu ada? Lamun mereka itu ada, apa artinya gitu? Jangan naon Terus gitu mereka ada. gitu nya. Ya, dekumaha Terus gitu. aya Yes, kan alam semesta ini kita itu berusia 13,8 miliar lah ya si umur ini tuh. Baru 300 tahun ya, dan kita baru bisa terbang selama 120 tahun terakhir. Yes. Dalam skala waktu kosmis ya, kita adalah bayi yang baru membuka mata, guys. Yes. Baru sebentar seperti itu. berarti kan. Yes, baru sebentar banget. Nah, seperti itu teman-teman senandika. Siapa tahu kalian juga punya pandangan nih tentang Roswell, Pandangan atau tentang pembahasan candi-candi, menarik pembahasan yang menarik lainnya, atau kalian punya ide Ditunggu. juga nih, saran. Yes. Idenya selanjutnya episode bahas Jangan apa risau. dan bla 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 gitu, boleh aja. Teman-teman silakan di-subscribe kalau Di kalian komen. suka, dan di komen juga. Di subscribe. Yes, seperti itu Kang. Terima kasih. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas Siap, hal-hal Misal. yang lebih menarik lagi. Siap. Siap. Terima kasih. Siap. Bye.